Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kami sungguh bersuka cita atas napas kehidupan, kesehatan, terutama satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin meminta bimbingan-Mu. Untuk itu Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengerti firman-Mu, dan mampukan kami juga melakukannya dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, anak terang itu di dalam Alkitab merujuk kepada orang-orang percaya yang sudah ditebus dan dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada terang Kristus. Dari kuasa kegelapan dari terang Kristus. Artinya dimaksudkan anak-anak terang di dalam nas kita ini, nas kita pada hari ini, supaya perbuatan kita juga, perlakuan kita juga, kehidupan kita juga baiknya berada di dalam terang. Terang ini seringkali diidentikan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kehidupan di dalam Yesus Kristus, ya. Anak terang itu sama dengan anak Tuhan, anak yang sudah ditebus, anak yang sudah diselamatkan. Itu kalau kegelapan selalu diidentikan dengan anak-anak yang hidup di dalam dosa, yang tidak mau percaya kepada Kristus. Itulah kalau disebut anak-anak terang, berarti dia sudah hidup di dalam Tuhan. Anak-anak gelap itu tinggal di dalam iblis atau masih hidup tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita lihat melalui nas ini. Lalu ada beberapa poin penting yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari melalui nas ini. Yang pertama, anak-anak terang itu adalah identitas baru. Identitas baru sebagai anak-anak terang, kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus, bukan lagi bagian dari kegelapan. Kita bukan lagi bagian daripada kegelapan, tetapi kita sudah memiliki identitas yang baru, yaitu anak-anak yang tinggal di dalam Kristus. Lalu hidup dalam terang itu dimaknai berarti di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan. Bisa seperti hawa nafsu, bisa juga percabulan dan ketidakbenaran beserta perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Kalau kita dikatakan anak-anak terang, nas ini menginginkan kita untuk menerangi dunia. Anak-anak terang itu dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan dan perilaku kita, sehingga orang lain dapat melihat terang Kristus di dalam hidup kita. Dan ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari, buah dari terang, yaitu buah dari terang itu menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh kita bisa baca di Galatia 5:22. Di sana dikatakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu melalui nas ini juga kita diinginkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjaga terang. Terang itu perlu dijaga dan dirawat agar tetap bercahaya.
Ini dilakukan dengan hidup sesuai kehendak Tuhan dan tetap menjauhi segala dosa. Itulah yang diinginkan nas ini, atau diingatkan nas ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya kita harus konsisten hidup sebagai anak-anak terang. Kadang kita melihat sering sekali kita hidup di dalam terang tapi tidak konsisten, artinya berubah-ubah. Mulai bata idok kosongan arung nameo leon, mengikuton mata arah angin. Tidak ada pendirian atau tidak ada prinsip yang kuat sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak terang. Maka nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekali lagi mengingatkan kita, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Artinya kita perlu menunjukkan identitas baru kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan melakukan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak terang. Harusnya kami menunjukkan perbuatan-perbuatan terang supaya orang dapat melihat terang Kristus di dalam hidup kami. Ajar dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami pantas atau layak disebut anak-anak terang. Berkatilah kami semua Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati juga setiap pergumulan jemaat-Mu. Apapun itu kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan pasti mampu angkat dan memberikan jalan keluar bagi siapa yang bergumul, bahkan juga yang berduka. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi mereka, bagi jemaat-Mu yang berduka pada saat ini. Terima kasih Yesus Kristus yang baik. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya kemanapun kami melangkah, jika Tuhan menuntun kami akan beroleh sukacita dan keselamatan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.